dengerin Papa. Sudah cukup kamu merendahkan diri kamu di hadapan laki-laki yang sudah memanfaatkan kamu ini. Jangan. Udah. Rasa bersama. Tara. Siang, Om. Davina udah sampai. Di mana dia? Tadi udah ke kantor sih, Om. Cuman pergi lagi barusan. Tuh. Ke Oriental Bistro ketemu Sena. Kurang ajar. Sena masih berani nemuin Davina. Dia pasti panik karena rahasianya sudah terbongkar. Pak Firman, udah di kantor. Ke lobi sekarang. Loh, kok Pak Novan malah pergi lagi? Ada apa sih? Jadi kamu jualan ketoprak, terus ketopraknya viral, terus Papa sama Dipa ke sana. Ya. Sena, saya udah pernah bilang sama kamu untuk nggak jualan dulu. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang ke saya. Kenapa kamu malah masih jualan? Oke, itu nggak penting. Tapi Papa sama Dipa pas lihat kamu jadi tukang ketoprak, mereka gimana? Ya Mbak pasti sudah bisa bayangin lah. Dipa menghina saya. Dan Om Novan sepertinya sangat kecewa sekali dengan saya. Yang Papa perlu tahu sekarang, Davina, apakah masih ada lagi yang kalian tutupi dari Papa? Please, jawab Papa dengan jujur, sayang. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya sudah, Papa maafkan kamu dan juga Sena. Tapi please, Davina, tolong jangan diulangi lagi ya. Aku pernah janji sama Papa kalau aku nggak akan bohongin Papa lagi. Davina pasti takut. Dia takut kalau Om Novan marah. Kok perasaan gue nggak enak ya? Tara. Aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Kamu tahu gak soal warung ketoprak yang lagi viral itu? Hah? Ketoprak apaan? Nih, kamu lihat deh. Tuh. Katanya ya, selain ketopraknya enak, penjualnya juga keren. Terus ya, kamu perhatiin deh. Menurut kamu ya, sekilas tuh mirip pacarnya Bu Davina gak sih, Pak Sena? Iya sih, mirip banget sama Sena. Atau jangan-jangan ini beneran Sena? Tapi kok dia jualan lagi? Bukannya udah dilarang sama Davina? Jangan-jangan Davina tadi pergi karena masalah ini. Terus tadi Pak Novan juga mukanya tegang apa karena Pak Novan tahu soal ini? Tara, Davina mana? Nggak ada, lagi pergi. Kemana? Meeting, Meeting di ruang meeting. di luar. Oh ya, Sar. Gue ke toilet dulu ya. Oke. Siapa Dipa? Kalau Pak Novan ada di ruangannya? Pak Novan belum datang, Pak Dipa. Jihan ada di ruangannya kan? Ada Pak Dipa. Ini kok mirip Sena sih? Pasaran banget ya mukanya Sena. Tukang ketoprak aja sampai mirip sama dia. Masuk. Sayang. Sayang? Loh, kamu gak jadi makan sama Papa? Gak jadi makan sama Papa. Terus aku kangen sama kamu. Makanya langsung kesini. Kamu serius banget liatin apa sih? Lihat ya sayang. Tadi aku buka akun TikTok, terus ada tukang ketoprak viral tuh. Coba kamu lihat. Mukanya mirip banget loh sama Sena. Ya gak sih?
Itu bukan mirip. Tapi itu emang Sena. Sena. Ini dia ngapain jualan ketoprak? Sayang. Itu identitas dia yang sebenarnya. Bukan pengusaha properti seperti yang selama ini dia bilang ke kita. Dia itu cuma tukang ketoprak. Sayang, ini kamu bohong kan? Kamu bercanda kan? Sayang, kalau misalnya ini serius, ini nggak lucu, sayang. Ini beneran. Ingat gak tadi pagi aku ngajakin kamu ke warung ketoprak yang lagi viral? Iya, Aku sama papa kesana. Dan kita lihat orang itu. Pakai kacamata hitam, pakai masker. Bedanya, orang itu lagi pakai baju yang sama persis dipakai tadi pagi sama saya. Oh my God. Ini jadi papa udah tahu juga? Udah, papa lihat sendiri. Ya ampun. Terus papa marah? Sayang, dia pasti shock banget dong kalau misalnya tahu Sena ternyata tukang ketoprak. Iya kan? Ya, apa kamu marah banget? Karena Sena bukan cuma nipu Om Novan. Dia nipu Davina, dia nipu kita semua. Ih, Kak Davina gimana sih? Kok bisa ya, sayang? Dia sampai pacaran sama tukang ketoprak. Dia tuh gak mikir apa ya? Kok bisa dibohongin ya, sayang? Gila, Sena. Ada satu hal lagi sih yang lebih parah. Apa, sayang? Rumah yang ditinggalin sama Sena. Mobil mewah yang dia bawa kemana-mana. Semua itu Davina yang beli. Lebih apa? Oh my God, gila itu laki-laki. Ih, sayang amit-amit banget, ih. Kok Kak Davina juga mau sih diporotin sama laki-laki? Ya harusnya dia yang dibeliin sesuatu dong sama laki-laki itu, bukan dia yang ngebeliin sesuatu buat laki-laki itu. Bodoh banget ya Kak Davina. Oh my God, aku masih gak nyangka ini Sena. Sena Ali Purnama. Selesai semua kesombongan kamu. Sekali lagi saya minta maaf, Mbak. Mbak tenang aja. Biar saya tanggung jawab semuanya. Nggak perlu ada satu orang pun yang tahu kalau Mbak membayar saya sebagai pacar pura-pura. Biarkanlah tetap seperti ini ya, Mbak. Supaya di mata Om Novan, Mbak tidak menipu Om Novan. Sena, tapi... Mbak, saya mohon. Ya. Minta apa lagi kamu? Bangun kamu. Setelah semua yang kamu lakukan, masih berani kamu ketemu putri saya? Topeng kamu luar biasa, Sena. Sampai-sampai kamu berhasil menipu kami semua. But you know what? Semuanya berakhir sampai di sini. Davina, kamu tahu, kalau dia cuma penjual ketoprak dan bukan pengusaha properti seperti yang kalian bilang, Papa. Sena, hubungan kamu dan Davina sudah selesai sampai di sini. Jadi saya harap kamu jangan pernah lagi masuk ke kehidupan Davina dan memanfaatkan putri saya lagi, paham? Papa udah janji sama aku untuk tidak mencampuri urusan pribadi aku. Davina, kalau ini hanya masalah dia seorang tukang ketoprak, Papa masih bisa memaafkan. Tapi ini dia sudah memanfaatkan kamu sebegitu hebatnya sampai-sampai kamu membelikan dia rumah dan mobil. Itu yang Papa tidak bisa maafkan.
Ini sudah keterlaluan, Davina. Davina, kalian ini belum menikah. Tapi dia sudah menggantungkan hidupnya ke kamu. Kamu bayangkan kalau sampai kalian nanti menikah, nanti kamu udah siap menanggung hidup laki-laki ini seumur hidup kamu. No, wait, Papa tahu dari mana? Papa udah tahu semuanya. Papa udah tahu rumah di Arewangsa Residence itu kamu yang belikan untuk dia. Dan nggak penting, Davina, nggak penting Papa tahu dari mana, itu bukan isu utamanya. Isu utamanya adalah bagaimana kamu bisa begitu terperdaya sama dia sampai-sampai kamu rela mengeluarkan uang yang begitu banyak buat rumah dan mobil buat orang ini. Sekarang udah jelas semuanya ya. Kenapa dia terlihat begitu tulus, begitu menyayangi kamu. Rupanya kamu sudah mendapatkan begitu banyak dari Davina. Ah, stop. Kamu yang stop, Davina. Dengerin Papa, sudah cukup kamu merendahkan diri kamu di hadapan laki-laki yang sudah memanfaatkan kamu ini. Jangan. Udah. Davina, ini terakhir kali Papa melarang kamu ketemu sama dia. Paham? Dan saya nggak tahu udah berapa banyak uang yang kamu peroleh dari anak saya. Tapi kalau kamu masih punya sedikit saja harga diri sebagai seorang laki-laki dan rasa malu, Sena, kembalikan rumah dan mobil itu. Itu bukan hak kamu, itu bukan hasil kerja keras kamu. Jadi kamu tidak pantas untuk memilikinya. Paham? Davina, ayo. Kayaknya kali ini aku harus ngikutin Papa. Semua ini emang salahku. Aku yang memulai semua kebohongan ini. Firman, lobby sekarang. Papa seharusnya nggak perlu sekeras itu sama Sena. Davina, come on. Kamu masih belain orang itu. Dia udah nipu kamu habis-habisan, Davina. Apa? Mau ngomong apa kamu? Dia ngomong apa sih sama kamu sampai kamu bisa segitunya nurutin dia, beliin dia rumah, beli mobil, ngomong apa dia? Pak, rumah sama mobil itu atas nama aku, Sena cuma minjam. Iya, oke. Sekarang masih nama kamu, nanti apa? Nanti dia lama-lama akan minta balik nama jadi nama dia semua. Buka mata kamu, Davina. Padahal aku belikan semua itu untuk mendukung penyamaran Sena sebagai pacar pura-pura aku. Tapi Sena minta aku menutupi hal ini. Jadi apa yang harus aku bilang? Apa? Apa kamu dihipnotis sama dia? Iya. Pak, enggak, Pak. Sena tuh baik, selama ini dia jagain aku, dia ngelindungin aku. Dia bener-bener tulus sama aku, Davina, Pak. enough. Ini kamu mau ngomong apa sih? Perasaan dia ke kamu atau perasaan kamu ke dia? Apapun itu Davina lupain. Jangan biarin itu berkembang. Dia itu nggak pernah tulus sama kamu. Yang di pikiran dia apa? Cuma uang kamu, Davina. Kunci mobil mana? Kunci mobil kamu. Pak Firman, sini. Ya, Pak. Pak, bawa mobil Davina langsung pulang, ya. Davina ikut mobil saya. Ya, baik, Pak. Davina, ayo.